berhenti. Lepaskan aku. Siapa kalian? Kenapa kalian menangkapku? Wen, kamu datang untuk menyelamatkanku? Menyelamatkanmu? Chenmu, kamu tahu tidak? Sujie sudah mati. Sujie, dia mati. Kalau bukan karena kamu, kalau saja kamu tidak menghalangiku untuk menemuinya, mana mungkin dia mati? Kamu tahu, saat aku melihat foto terakhir dirinya, tahukah kamu, dia disiksa sampai seperti apa? Semasa hidupnya, dia adalah orang yang sangat menjaga citranya. Tapi akhirnya, dia disiksa sampai tak bisa dikenali. Semua ini, semua salahmu. Kamu memaksaku tetap di sisimu. Padahal, aku dan Sujie sudah lama bersama. Suji, demi aku, bahkan mendonorkan ginjalnya kepadaku. Kamu yang menghancurkan semuanya. Apa? Ginjalmu? 50 juta di kartu ini dan 10 villa atas namaku. Semuanya kuberikan padamu. Kumohon, donorkan ginjalmu untuk Wen. Itu jelas-jelas aku. Chenmu, semua siksaan yang Sujie alami sebelum mati akan kubuat kamu juga merasakannya satu persatu. Wen, apa kamu benar-benar rela demi dia? Membiarkanku mati? Chenmu, turunlah. Temani Sujie di bawah sana. Jiang Wen, aku mengangkatmu dari seorang mahasiswa miskin menjadi wanita terkaya yang semua orang kagumi. Tapi kamu malah memperlakukanku seperti ini. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tak akan pernah memilihmu lagi. Chenmu, Sujie sudah mati. Karena kamu yang menghancurkan semuanya. Chenmu, Jiang Wen, kalau kamu setuju untuk mengisi kartu Sujie setiap bulan dengan 5 juta, maka aku akan setuju pertunangan denganmu. aku ini telah hidup kembali. Terlahir kembali pada saat aku sedang membiayai Jiang Wen. Jiang Wen, di kehidupan sebelumnya, aku memberikan segalanya untukmu, bahkan mengangkatmu menjadi wanita terkaya. Tapi karena Sujie, kamu justru membunuhku. Kalau langit memberiku kesempatan hidup lagi, maka aku pasti akan membuat kalian berdua membayar harganya. Wen, kamu dan Sujie sedekat itu, tidak takut Chenmo cemburu, lalu membatalkan pertunangan denganmu? Kalau hal sekecil ini saja, dia tidak bisa terima. Lebih baik batalkan saja dari awal. Kami bahkan belum mendaftarkan pernikahan. Dia tidak punya hak untuk mengaturku. Semua orang, hari ini adalah ulang tahun sahabatku Sujie. Semua biaya di tempat ini akan ditanggung oleh Chenmo. Oh, Chenmo, sebagai juara terbesar di dunia Tiango, yang paling menyukai Wen kami, dia pasti sudah mengatur semuanya. Hahaha. Chenmo, aku tahu, memintamu yang membayar memang tidak pantas. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah perintah Wen. Dia yang memintanya langsung. Lebih baik kamu patuhi saja. Kalau tidak, nanti Wen bisa marah. Ayo, mari kita angkat gelas untuk si korban terbesar kita ini. Chenmo, kamu gila. Berani-beraninya kamu memukul Sujie. Wen, apa aku mau mati?
Chenmo, kamu gila. Saya akan menuntutmu atas penganiayaan dengan sengaja. Menuntut aku? Silakan saja. Aku ingin lihat apakah polisi akan membantuku atau membantu seorang pencuri. Wen. Bernilai 300.000. Bagaimana mungkin itu muncul di tangan seorang siswa miskin? Kau tahu tidak? Pencurian itu bisa dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Jam tua tak berharga itu. Aku cuma lemparkan ke Sujie untuk main-main. Bicara apa soal pencurian? Cepat lepaskan. Barang-barangku. Apa hubunganmu denganku? Chenmo, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan marah. Jiang Wenwen, kau tidak lupa, kan? Tanpa bantuanku, bahkan untuk membeli manto seharga 1 yuan pun, kau harus membaginya 3 hari. Ada apa dengan Chenmo? Di kehidupan sebelumnya, aku cuma perlu sedikit marah. Dan Chenmo akan segera berlari menghampiriku, menuruti apapun yang kuminta. Sekarang, kenapa tidak mempan? Chenmo, aku memerintahkanmu untuk terakhir kalinya. Lepaskan, kalau tidak, putus denganmu. Baik, Kalau kau tahu salah, cepat. Apa yang kau bilang? Jiang Wenwen, mulai sekarang, aku dan kamu tidak punya hubungan apapun lagi. Chenmo, berhenti. Kalau kau melangkah lagi, kau akan menyesal. Bu, aku setuju. Aku akan menikah dengan keluarga Su. Benarkah, Nok? Kau sudah mempertimbangkannya baik-baik? Itu benar-benar bagus. Sudah kubilang sejak lama, perempuan bernama Jiang Wenwen itu sama sekali tidak cocok untukmu. Jiang Wenwen, kali ini aku akan membuatmu benar-benar sadar, tanpa aku, betapa menyedihkannya keadaanmu. Ya Tuhan, jangan-jangan ini... Wenwen, Chenmo berubah begitu drastis? Jangan-jangan dia mau putus denganmu? Mana mungkin Chenmo sudah menyukai Wenwen kita selama 7 tahun. Siapa yang tidak tahu? Dia paling ingin menikahi Wenwen kita. Wenwen, menikahlah denganku. Seumur hidup ini, aku hanya akan menikah denganmu. Bersama. Aji, tunggu sampai Chenmo kembali. Akan kubuat dia berlutut dan meminta maaf padamu. Wen, terima kasih. Tapi, ayahku sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami sangat butuh uang. Hal kecil begitu, serahkan saja padaku. Tenang saja, urusan dana segini. Nanti kalau Chenmo kembali, kan kusuruh dia transfer ke kamu dulu. Ya, Sudah, cukup kalian. Setiap hari, tanpa pernah absen, dia membelikanmu sarapan, memberimu hadiah yang begitu mahal. Dan kamu di sini menggoda laki-laki lain. Kau bersikap begini. Apa kau tidak merasa bersalah pada Chenmo? Hei, berhenti di situ. Itu semua kemauan Chenmo sendiri, bukan Wenwen yang memintanya. Benar, sedikit susah saja, tidak tahan. Bagaimana dia pantas menikahi Wenwen kita? Nanti kalau aku sudah sukses besar, dia bahkan tidak punya kesempatan mengejarku lagi. Sekarang dia masih bisa terus mengejarku. Harusnya dia sudah merasa beruntung. Siapa bilang? Siapa bilang? Ya Tuhan, sekeren ini. Siapa dia? Ganteng banget, bahkan lebih tampan daripada pangeran kampus kita. Shuji? Bukan, Suji.
bahkan tidak setampan 10/10 dirinya. Kamu, Chenmo, Chenmo, benar-benar kamu. Kok bisa kurus sampai segini? Hampir jadi lebih ganteng dariku. Chenmo, jangan-jangan kamu pakai duit buat operasi plastik ya? Uang memang hebat ya, bahkan bisa bikin wajah berubah. Tapi aku dengar, operasi wajah itu bisa ada efek sampingnya. Bagaimana? Kepalamu nggak sakit? Atau gimana? Wen, cepat lihat. Chenmo bawa tas LV, baru dirilis di Paris minggu lalu. Hah, Chenmo, kamu memang masih sama seperti dulu. Cuma tahu, pakai barang mahal buat menyenangkanku. Lumayan. Tahu diri juga, tahu-tahu datang sendiri buat minta maaf. Sini, kasih ke aku. Tolong buangin sampah ini. Terima kasih. Hahaha. Kupikir tadi tas itu buat dia. Ternyata cuma nyuruh dia buang labelnya. Chenmo, apa maksudmu? Tas itu aku beli pakai uangku sendiri. Apa hubungannya sama kamu? Kamu beli tas ini, bukankah itu buatku? Sebagai permintaan maaf? Tuh, buat kamu, anggap saja hadiah awal semester. Aduh, ada orang tertentu tuh. Label sampah aja nggak pantas buat mereka. Kasihan banget. Chenmo, kamu sengaja bikin aku marah. Marahin kamu? Kamu pikir kamu pantas? Dulu aku yang buta. Sekarang, untuk saudara-saudaraku saja, kamu bahkan tidak layak bantu bawain tas mereka. Kamu, ada apa sih dengan Chenmo hari ini? Sebelumnya, dulu dia sama sekali tidak berani membantah. Ribut apa kalian? Kelas sudah mulai, semua kembali ke tempat duduk. Ai, kelas dimulai. Baik, kelas selesai. Chenmo, berhenti. Anjing yang tahu diri, jangan menghalangi jalan. Chenmo, semua yang kamu lakukan ini bukankah cuma untuk menarik perhatian Wen? Berhenti berpura-pura. Benar. Chenmo, urusanmu memukul Sujie terakhir kali. Belum aku hitung sama kamu. Mulai sekarang, di rekening Sujie, transfer 5 juta. Baru aku maafkan. Jiang, Wen, aku tidak salah dengar kan? Kau suruh aku transfer 5 juta ke kartunya kau yang sedang bermimpi siang bolong? Atau aku yang sedang bermimpi? Kamu, Chenmo, kamu kan sekarang sangat kaya. Apa salahnya bantu Sujie? Iya, kenapa pelit sekali? Keluargaku memang kaya. Apa aku harus jadi korban yang terus dimanfaatkan? Keluargamu sendiri hampir tak mampu makan, kok masih banyak bicara? Lagi pula, kenapa aku harus membantu orang yang tidak ada hubungannya denganku? Chenmo, prestasi Sujie memang bagus. Kalau dia sampai putus sekolah karena miskin, bisakah kamu menanggung akibatnya? Jiang Wen, kamu tidak sakit kan? Dia mampu atau tidak mampu sekolah, itu bukan urusanku. Masa aku ayahnya? Kamu, Di kehidupan sebelumnya, setiap kali Jiang Wen menerima bantuanku, aku selalu menganggapnya sebagai anugerah besar baginya. Bahkan mobil mewah Sujie di belakang itu, uang yang dihabiskan itu, juga uangku. Masih mau memakai trik lamamu lagi. Moge, pasti masih menyimpan rasa kesal. Bulan lalu waktu ulang tahunku, soal aku yang menyuruhnya membayar. Chenmo, sudahlah. Aku dan Sujie hanya saling membantu sebagai sesama teman sekelas. Sampai kapan kamu mau terus cemburu? Cemburu? Semua yang kamu lakukan ini bukankah cuma trik mundur untuk maju, supaya aku memperhatikanmu? Aku akui, kamu berhasil. Mulai sekarang, setiap bulan, ke kartu Sujie, transfer 5 juta. Baru aku mau maafkan kamu. Ai, Jiang Wen, kalau kamu masih punya hati nurani, maka semua tahun-tahun ini, uang yang kuhabiskan untukmu, harus kamu kembalikan semuanya. Apa kamu bilang? Dan ini adalah catatan bertahun-tahun ini.
tentang semua uang yang kuhabiskan untukmu. Setiap sen. Semua sudah kucatat jelas. Dan juga, biaya kuliahmu yang 500.000 per tahun, itu juga aku yang membayarnya. Sudah aku hitung-hitung. Totalnya sekitar 53 juta lebih. Kubiarkan 1 nol lewat, jadi 50 juta saja. Chen Mo, uang ini semua adalah uangmu yang kamu keluarkan dengan sukarela untuk Wen-Wen. Mana bisa diminta kembali? Wen-Wen, meski aku harus memungut sampah, aku tetap tidak akan membiarkanmu kehilangan harga dirimu demi aku. Aji. Sukarela? Aku tidak pernah bilang itu sukarela. Itu Wen-Wen sendiri yang bilang, hitung saja, sebagai uang yang kupinjamkan padanya. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Surat utang. Wen-Wen, ini? Jiang, Wen-Wen, Anda tidak akan berniat begitu kan? Mau pura-pura tidak mau bayar? Chen Mo, anggap saja. Uang ini aku pinjamkan padamu. Jangan pikir bisa memakai ini untuk mengikatku saat aku sukses nanti. Baik, bukankah hanya 50 juta, 15 tahun lagi akan kubuat kamu melihat sendiri apa itu kekuatan sejati. Maksudmu 15 tahun kemudian, kamu akan mengembalikan uang ini padaku? Benar. Jiang Wen-Wen, di kehidupan ini, aku tidak akan mendukungmu dengan kemampuanmu sendiri. Kira-kira kamu masih bisa duduk di posisi presiden? Chen Mo, jangan bilang kamu pikir, tanpamu, aku tidak bisa hidup. Tapi, kali ini, tanpamu, aku justru akan hidup lebih baik. Begitu? Chen Mo, ku berikan kamu satu kesempatan terakhir. Jika sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku, mungkin akan kupikirkan untuk memberimu kesempatan nanti. Kalau tidak, bahkan menyesal pun sudah tidak ada jalannya. Biarkan orang lain saja yang menikmati. Baik, Chen Mo. Ini semua ulahmu sendiri. Tunggu dulu. Kenapa cepat sekali menyesal? Kamu salah paham. Kamu berutang begitu banyak padaku. Kalau tidak tanda tangan dan cep, nanti aku harus menagih ke siapa? Ayo, tanda tangan. Cap. Halo. Kudengar dari Bibi Chen, kamu setuju bertunangan denganku. Kamu setuju? Ya, bisa, tapi aku punya 3 syarat. Hapus Jiang Wen-Wen dari ponselmu. Hapus bagian itu. Kedua, catatan yang kutulis, ubah menjadi istri. Ketiga, aku ingin kamu memegang setangkai bunga segar di depan gerbang sekolah dan mengumumkan kepada semua orang tentang hubungan kita. Tidak masalah. Baik, kalau begitu, sampai ketemu nanti, tunanganku. Sampai nanti. Batalkan semua jadwal sekarang juga. Segera berangkat ke Jiangcheng. Baik. Wen-Wen, tentang Chen Mo kali ini, jangan-jangan dia benar-benar serius? Kalian benar-benar percaya? Wen-Wen, apa maksudmu? Dia melakukan ini hanya karena kesal, karena aku lebih dekat dengan Suci. Kalau aku melambai padanya, dia bakal seperti anak anjing dan kembali dengan patuh. Oh, Ternyata begitu. Aku paham. Chen Mo itu memang tidak bisa lepas dari Wen-Wen. Wen-Wen, ternyata kau benar. Baru saja aku dapat kabar, Chen Mo sekarang sedang berdiri di gerbang sekolah. Melihat gayanya, pasti dia datang untuk Wen-Wen kita, untuk minta maaf. Benar kan? Aku tidak salah. Tapi, kalau dia tidak meminta maaf kepada Suji dengan berlutut, aku tidak mungkin memaafkannya. Tapi, kalian tidak merasa Chen Mo kali ini benar-benar berbeda?
Dulu, tatapan dia pada Wenwen selalu penuh rasa sayang. Sekarang, tatapan jijik itu pada Wenwen benar-benar tidak bisa disembunyikan. Jiang Wenwen, mulai sekarang, aku dan kamu tidak ada hubungan apapun lagi. Transfer 5 juta ke akun Sujie, baru akan kuanggap selesai. Tidak mungkin, itu cuma Chenmo, hanya trik tarik ulurnya saja. Lihat kan, apa aku sudah bilang? Chenmo, mana tahan begitu? Pasti dia datang menekan Wenwen. Sayang, hunian Yujing Yuan tempat aku dan ibumu tinggal. Kami diusir oleh pihak pengelola. Apa? Apa? Ini bukan kabar dari Chenmo. Chenmo, apa dia benar-benar serius? Chenmo, kali ini kamu benar-benar membuatku marah kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf padaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wenwen, kenapa tidak kau kirimi dia pesan dulu? Aku takut Chenmo benar-benar meninggalkanmu. Kamu akan menyesal. Menyesal? Sekarang juga aku akan kirim dia pesan. Suruh dia segera datang ke sini dan minta maaf padaku. Apa? Dia benar-benar menghapusmu. Bagus sekali, Chenmo. Berani sekali memblokirku. Halo Aje, ada apa? Wenwen, aku baru menerima telepon dari ayahku. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Bisa temani aku menjenguknya? Aji, jangan panik. Aku segera menyusul dan menemuimu. Wenwen, lihat. Ayo pergi. Chenmo, Suje, ayahnya sakit. Pulanglah naik taksi sendiri. Jiang Wenwen, apalagi maumu? Cepat antar aku ke rumah sakit. Kenapa masih bengong? Tidak dengar aku bicara? Ke rumah sakit. Nona, Anda siapa? Ini mobil pribadi. Silakan turun sekarang juga. Apa matamu buta? Bahkan Wenwen saja tidak kamu kenali. Apa si nyamuk atau serangga segala? Kalau kalian masih tidak turun, aku akan menelepon polisi. Kau? Chenmo, ngapain kamu masih bengong di situ? Cepat suruh sopirmu antar kami. Kami harus ke rumah sakit. Kalau sampai terlambat, aku tidak akan memaafkanmu. Jiang Wenwen, bisa tidak kamu sadar dulu? Ini mobilku. Bukankah mobilmu sama saja dengan mobilku? Kalau kamu terus ngulur waktu, masih mau bertunangan denganku atau tidak? Chenmo, apa yang kamu lakukan? Jiang Wenwen, kalau kamu mau berdoa atau berharap sesuatu, pergilah ke kuil saja. Di sini denganku, tidak akan berhasil. Cukup, Chenmo. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan. Kamu di sini, bukankah karena kamu mau melamarku? Aku melamarmu. Kalau tidak, siapa lagi yang kamu tunggu? Tentu saja dia sedang menungguku. Tentu saja dia sedang menungguku. Wah, siapa dia? Cantik banget. Dengan Jiang Wenwen di sampingnya. Dia malah terlihat seperti gadis kampung. Cepat lihat plat nomor mobil di belakangnya. Sepertinya bukan dari Jiang Cheng. Katanya orang yang ditunggu Chenmo itu dia. Sialan, gadis secantik itu. Masa benar-benar datang mencari Chenmo? Chenmo, sudah lama tidak bertemu. Kamu datang begitu cepat. Keluargaku sudah setuju. Tentu saja. Ini untukmu. Terima kasih. Bunganya sangat cantik. Teman sekelas Chenmo ini. Ayo pergi. Terlalu banyak lalat di sini. Chenmo, berhenti.
Jelaskan ini padaku. Siapa dia? Apa kamu masih belum melihatnya? Dialah orang yang sudah lama kutunggu. Apa maksudmu orang yang kau tunggu itu dia? Apa hubungan kalian? Senang berkenalan. Aku tunangan Chenmo. Senang berkenalan. Aku tunangan Chenmo. Apa maksudnya tunangan Chenmo? Bukankah Chenmo bersama Jiang Wenwen dan sudah bertunangan? Kenapa tiba-tiba ganti tunangan? Tunangan? Chenmo, kamu tidak mungkin cuma bertengkar kecil dengan Wenwen, lalu menyewa seorang aktris, kan? Trik seperti ini terlalu murahan. Tahu? Seluruh sekolah tahu kau hanya mau menikahi Wenwen. Asal seret seseorang, kau pikir ini sandiwara? Chenmo, kau cari figuran seperti ini. Bukankah cuma ingin memaksaku mengakuimu di depan semua orang? Dia bayar berapa supaya kamu mau ikut drama ini? Kau sudah membuatku marah. Sekarang pergi. Hei, nona tunangan ini, apa kamu tahu pin kartu Bank Chenmo? Itu tanggal lahir Wenwen? Tidak jijikkah kamu memakai uang itu? Kan, rumah pernikahan di Villa Haikeng pun sudah dia belikan. Masih mau pura-pura? Jiang Wenwen, menurutmu, aku sedang bersandiwara denganmu. Chenmo, apa maksudmu? Aku cuma sedikit lebih dekat dengan Suji. Cepat, kirim perempuan itu pergi. Lalu minta maaf yang benar padaku. Mungkin saja aku mempertimbangkan mengakui hubungannya di depan umum. Chenmo, kamu itu cuma anjing penjilatku. Kalau ada yang memutuskan, itu aku. Dengar baik-baik. Wenwen saja sudah memaafkanmu. Jangan sok jual mahal sampai cari mati. Umumkan hubungan kita. Baik, Jiang Wenwen. Hari ini aku akan jelaskan semuanya padamu. Dia adalah pacarku. Dan ke depan, dia juga akan menjadi tunanganku. Chenmo, kamu rela demi perempuan penggoda ini hanya untuk membuatku marah? Di antara aku dan perempuan penggoda ini, siapa yang kamu pilih? Berani sekali kamu menamparku. Siapa yang mengizinkanmu menuduh tunanganku? Kamu. Dengan kualitas seperti kamu, berani-beraninya bersaing denganku. Sun Wanyue, untuk memperebutkan pria. Kamu pikir kamu pantas? Sun Wanyue, jangan-jangan dia itu yang dari ibu kota, keluarga Su. Ya Tuhan, pantas saja Chenmo putus dengannya. Kalau aku juga pasti akan putus darinya. Dan tentang rumah yang kamu sebut tadi, seharusnya maksudmu rumah ini kan? Kurasa kamu salah paham. Pemilik rumah ini adalah aku. Sepertinya rumah pernikahan dengan pemandangan sungai ini akan berganti nyonya rumah. Kamu, ini jelas-jelas rumahku. Chenmo, kamu dan Wenwen sudah bertahun-tahun bersama. Bagaimana bisa kamu memfitnahnya? Aku tahu, karena aku dekat dengan Wenwen. Jadi, kamu selalu keberatan padaku. Di sini aku minta maaf padamu. Darah. Chenmo, apa yang kamu lakukan? Wenwen, jangan salahkan Kakmo. Kakmo tidak sengaja. Aku sendiri yang tidak sengaja tergores. Ini sama sekali bukan salah Kakmo. Kamu, maaf, aku tahu. Karena aku terlalu dekat dengan Wenwen. Jadi kamu selalu keberatan padaku. Di sini, aku ingin meminta maaf padamu. Barang ini, kenapa di kehidupan sebelumnya aku tidak menyadari hal ini? Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Chenmo, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kekayaanmu, lalu menindas Suji. Cepat minta maaf pada Suji. Pokoknya minta maaf pada Suji ya. Suji, kalau kamu begitu suka bermain drama, maka akan aku layani. Apa kamu lupa? Di sini ada kamera. Tanganmu itu benar aku yang buat? Cek rekamannya. Semuanya akan jelas. Luka sekecil ini gak perlu sampai cek CCTV. Dan kamu selalu bilang soal hubungan aku dengan Jiang Wenwen. Selama bertahun-tahun ini, apa kamu benar tidak tahu siapa sebenarnya orang yang Jiang Wenwen sukai selama ini? Chenmo, apa maksudmu? Apa maksudku? Jiang Wenwen, selama ini kamu menerima bantuanku, tapi diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Sujie. Kamu kira hal-hal seperti ini aku tidak tahu? Mereka berani main belakang dari Chenmo dan diam-diam berhubungan.
Dia bahkan pakai uang Chenmo buat membiayai cowok lain di luar. Tidak tahu malu banget. Pantas saja Chenmo buang dia. Tidak, bukan begitu. Jangan dengarkan Chenmo. Aku dan Wenwen, kami cuma teman baik. Teman baik? Uang yang kuberikan pada Jiang Wenwen selama ini, semuanya dipakai untuk kamu kan? Kalau tidak, bagaimana kamu jelaskan? Kamu yang katanya siswa miskin, tapi bisa bayar sekolah kami yang mahal? Chenmo, lakukan apa saja harus pakai bukti. Kamu mau bukti kan? Ini buktinya. Sudah kuduga, seorang siswa miskin, setiap hari makan enak dan hidup nyaman. Ternyata semua itu dari uang Chenmo. Memang tidak tahu malu. Orang seperti ini seharusnya diusir dari sekolah kami. Bukan begitu. Ini palsu. Ini hasil editan Chenmo. Kalau kamu bilang ini palsu, lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu sebagai siswa miskin, bisa hidup begitu mewah di sekolah ini. Aku masih punya yang lebih mengejutkan. Mau lihat? Apa? Tidak pernah terpikir, Jiang Wenwen. Ternyata orang seperti itu. Dia bisa masuk sekolah kita. Ternyata semua karena Chenmo. Orang desa, tetap saja orang desa. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bahkan anjing pun tahu berterima kasih. Cukup, Chenmo. Ini kesempatan terakhirmu. Sekarang segera akui. Semua ini terjadi karena kamu cemburu lalu mengarang semuanya. Kalau tidak, tunggu saat aku berhasil nanti. Orang pertama yang akan kubidik adalah memblacklist grup chat kalian. Memblacklist aku? Jiang Wenwen, kamu sadar diri sedikit. Bisa? Seorang siswa miskin mau blacklist aku? Chenmo, kesabaranku ada batasnya. Mulai sekarang, hentikan semua bantuan untuk Jiang Wenwen. Chenmo, tidak lama lagi, akan kubuat kamu untuk semua yang kamu lakukan hari ini. Untuk setiap perbuatanmu, membayar harganya. Hai, Wenwen. Maaf ya, sampai kamu harus melihat kejadian memalukan ini. Fu, apa-apaan sih semua ini? 30 tahun dunia bisa berputar, jangan meremehkan pemuda saat ia miskin. Di sekolah kalian, kenapa isinya orang-orang seperti itu? Namanya juga tempatnya luas, macam-macam. Orang pasti ada. Jadi, kamu bilang ingin bertunangan denganku itu sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk memancing amarah Jiang Wenwen. Aku benar-benar serius. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa bersumpah. Tidak perlu, aku percaya padamu. Kamu pasti lelah sepulang dari Beijing. Aku ajak kamu makan sesuatu dulu. Lalu kita pergi menemui orang tuaku. Baik. Aduh, si Chenmo tak tahu diri itu. Berani-beraninya memperlakukan Wenwen kita seperti ini. Wenwen, kali ini kamu tidak boleh melepaskannya begitu saja. Chenmo, ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Awalnya aku masih ingin memberimu kesempatan. Tapi kalau memang begitu, jangan salahkan aku. Kalau aku tak akan berbaik hati lagi. Wenwen, maafkan aku. Semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, Chenmo tidak akan bertunangan dengan orang lain. Sampai jadi seperti ini, aku akan segera pergi meminta maaf pada Chenmo. Bagaimanapun juga, aku akan membuatnya memaafkanmu. Tidak perlu. Haji, meski dia ingin bertunangan denganku, aku tidak akan menerimanya. Apa? Ayah, Ibu, kenapa kalian datang ke sini? Untuk alasan apa lagi? Kami tanpa alasan apa-apa. Tiba-tiba diusir dari villa. Sebenarnya, kenapa ini? Iya, benar. Tadi kamu bilang, kamu menolak lamaran Chenmo. Apakah karena itu ayahmu dan ibu kami sampai diusir dari villa? Paman Bibi, maafkan saya. Ini semua salah saya. Semuanya karena saya terlalu dekat dengan Wenwen. Baru saat itulah, hal itulah yang benar-benar membuat Chenmo marah. Ternyata benar. Si bajingan itu berani sekali memperlakukan kita seperti ini. Nak, kalian tadinya baik-baik saja. Kenapa harus putus dengannya? Selain itu, setelah putus, nanti uang kita bakal dari mana? Tenang saja. Meski aku sudah putus dengan Chenmo, aku sudah menyiapkan segalanya.
Ini kunci villa Guan Hai Yunting. Guan Hai Yunting. Ya Tuhan, itu yang disebut sebagai Guan Hai Yunting tingkat Panwang. Kudengar, 1 unit villa di sana, harganya puluhan juta. Nah, dari mana kau dapat ini? Saudari Jiang, proposal Anda telah dipilih oleh perusahaan kami. Sebagai bentuk imbalan, kami akan menghadiahkan Anda 1 unit villa di Guan Hai Yunting. Benarkah? Terima kasih banyak. Proposal ini. Wah, Ini, Wen, ini kamu yang buat? Tidak buruk. Wen, kamu benar-benar hebat. Dengan proposal ini, hampir mustahil kita tidak sukses. Karena uang, aku dulu terpaksa tunduk pada Chen Mo di kehidupan ini. Sebanyak apapun trik yang ia siapkan, aku takkan membiarkannya memakai uang untuk mengendalikan hidupku lagi. Bagus, bagus. Nak, apakah villa ini benar-benar milikmu? Ya, nanti aku akan mulai bisnisku sendiri. Lalu, membangun kerajaan bisnis milikku sendiri. Baik. Tidak heran kau putriku, sama seperti aku, berbakat dan penuh ambisi. Saya sudah lama tidak suka si Chen Mo itu. Dia benar-benar mengganggu mataku. Kalau saja keluarganya tidak punya uang, mana mungkin aku biarkan dia pacaran dengan putriku. Betul, villa ini dibandingkan dengan tempat tinggal yang dulu Chen Mo sediakan. Entah sudah bagus berapa kali lipat. Chen Mo, tunggu saja. Setelah aku sukses nanti, akan kuinjak kau sampai tak bisa bangkit. Tuan muda, semuanya benar seperti yang Anda prediksi. Jiang Wen membawa keluarga dan teman-temannya pergi ke Guan Hai Yunting. Atur agar pihak properti datang ke sana. Ada apa? Sebelumnya Jiang Wen mengambil sebuah proposal dan ingin menukarnya dengan sebuah villa. Proposal ditukar dengan villa? Kau menyetujuinya, tentu saja. Di kehidupan sebelumnya, demi menjaga harga diri Jiang Wen, aku sengaja mengatur semuanya agar Jiang Wen mengira villa ini diperolehnya dengan usahanya sendiri. Tapi sekarang, kurasa sudah saatnya kuambil kembali. Sulit kubayangkan, kau akan melakukan hal seperti ini. Mau ikut denganku menonton pertunjukan sebentar lagi? Tentu saja, pemandangan seperti itu harus kutonton. Jadi ini Guan Hai Yunting. Ini cantik sekali. Hal yang paling dibanggakan ayah adalah memiliki putri seperti kamu. Memang benar. Bahkan tanpa Chen Mo, kemampuan Jiang Wen tetap tidak bisa diragukan. Aku harus memanfaatkan baik-baik pohon uang ini. Ayo kita masuk. Baik. Sisakan 1 kamar buat aku juga. Aku juga. Pilih sesuka kalian. Chen Mo, kamu masih berani muncul di sini. Kenapa? Kudengar putriku mendapatkan investasi dan sebentar lagi akan jadi wanita terkaya. Jadi, kamu datang untuk mengaku salah, ku beritahu kamu, sudah terlambat. Betul, dulu itu karena kami pikir kamu masih lumayan berguna. Makanya kami setuju saja. Kamu pacaran dengan putri kami. Sekarang putri saya sudah tinggal di villa mewah sebesar ini. Kamu masih ingin mendekati putriku? Mimpi saja. Apa pernah terpikir, aku ini pulang ke rumah? Hahaha. Pulang ke rumah. Chen Mo, jangan kira hanya karena keluargamu punya sedikit uang, kamu bisa tinggal di villa semewah ini. Coba bercermin dulu. Punya kualifikasi itu. Benar. Chen Mo, kalau kamu mau lihat villa Wen kami ini, tak perlu sembunyi-sembunyi begini. Kami ini bukan orang pelit. Kalian yakin sekali? Villa ini milik dia? Chen Mo, jangan kira cuma kamu yang mampu tinggal di sini. Kata sandinya salah. Maaf ya, aku lupa pakai tangan yang ini.
Kunci terbuka. Bagus sekali. Chenmo, kalau kamu mau, masuk dan lihat-lihat. Kami juga bisa izinkan. Biar kamu terbuka matanya. Baik, aku juga memang ingin lihat. Villa semewah ini, seperti apa sih? Orang ini tebal sekali mukanya. Nanti, lihat saja wajahmu nanti. Bagaimana kena tamparannya? Ya ampun, aku nggak lagi mimpi kan? Dekorasi dan gaya seperti ini benar-benar sesuai seleraku. Kamar impian penuh romansa. Rumah ini, selama ini, aku hanya melihatnya di TV, tidak pernah melihatnya secara langsung. Wen, sisain satu kamar buat aku ya. Menurutmu, kamu itu siapa? Aku tetap rela. Tenang saja. Chenmo, lihat sendiri kan, sekaya apapun keluargamu. Villa milik Wen. Mana mungkin kita bisa masuk ke tempat seperti ini? Betul kan? Dibandingkan dengan punyamu, rumah Wen ini, entah berapa level lebih mewah. Memang pantas. Disebut putri hebatku. Dibandingkan tempat yang dulu kami tinggali, ini baru namanya rumah. Betul, Chenmo, beraninya kamu membiarkan kami tinggal di villa murahan seperti itu. Putriku, putus darimu. Memang sudah seharusnya. Ada saja orang sedikit punya uang, langsung sombong tak lihat orang lain. Padahal kenyataannya justru dia sendiri yang seperti katak dalam tempurung. Wen, bisa nggak kamu kasih aku? Kamu mau memberikan figur ini padaku? Aku lihat benda ini, kelihatannya sangat berkualitas. Tidak boleh. Chenmo, aku sedang bertanya pada Wen. Aku tidak bertanya padamu. Kenapa kamu ikut campur? Iya, benar. Kamu pikir villa di sini adalah rumahmu? Ini memang rumahku. Hahaha. Chenmo, menurutmu kamu itu siapa? Memang benar kamu anak orang kaya, tapi coba kamu pikir dulu, sekaya apapun keluargamu, apa bisa membeli villa di sini? Soalnya tempat ini adalah Guanhai Yunting. Chenmo, aku tahu kamu tidak mau mengakuinya. Tapi, itulah kenyataannya. Setelah Wen meninggalkanmu, hidupnya hanya akan lebih baik dari sebelumnya. Dan ini adalah bukti paling jelasnya. Benar, Wen putus denganmu adalah keputusan terbaik yang pernah ia ambil. Chenmo, semua ini baru permulaan. Tak lama lagi, aku akan membuatmu benar-benar jatuh dan terinjak. Wen, sebenarnya aku selalu punya sebuah mimpi, yaitu menjadi seorang desainer. Bisakah menyerahkan villa ini untuk aku desain? Tentu saja bisa. Bagaimanapun kamu ingin mengubahnya, ubah saja sesukamu. Setelah aku mengurus orang tuaku, aku akan menemanimu ke rumah sakit, menjenguk ayahmu. Benarkah, Wen? Memilikimu benar-benar menyenangkan. Kebetulan sekali, aku ingin di rumahku dipasang sebuah dapur, makanan dari kota. Masakannya sama sekali tidak cocok untukku. Sujie, saat kamu mendesain nanti, ingat bantu aku juga. Tidak masalah. Iya, dan aku juga. Aku ingin di halaman dibangun sebuah kandang ayam. Sujie, kamu bantu aku juga. Baik, tidak masalah. Aku urus sekarang juga. Tunggu sebentar. Chenmo, kamu belum puas juga? Kamu sudah lihat semuanya, masih belum pergi juga. Hitung-hitung waktunya. Pihak manajemen properti harusnya sebentar lagi datang. Menurutku, yang seharusnya segera pergi itu kalian. Chenmo, aku baru sadar satu hal. Kau itu persis seperti plaster yang susah dilepas. Semakin dicoba dilepas, semakin lengket saja. 3. Kalau kau masih tidak pergi, kami akan panggil satpam. 2. Haji, telepon. 1. Siapa pemilik rumah di sini? Kami adalah... Kami adalah pihak manajemen properti di sini. Ini adalah biaya yang bulan lalu kalian belum bayarkan. Silakan segera dibayarkan. Biaya manajemen properti? Semahal ini? 200.000. Ya Tuhan. Aku bahkan belum tinggal di sini. Kenapa bisa biaya manajemen setinggi ini? Nona, ini kawasan hunian mewah. Biaya manajemennya memang selalu segini. Mau Anda tinggal di sini atau tidak? Wen, ini benar-benar kemahalan. Kita bahkan belum masuk tinggal. Sudah harus bayar biaya sebesar ini?
Aduh, masa sih tinggal di rumah semewah ini? Biaya manajemen begini saja tidak sanggup bayar? Kau meremehkan siapa, ha? Wen, kalau bisa beli rumah sebagus ini, masa biaya manajemen segini saja tidak mampu? Betul. Kau itu orang luar. Ngapain ikut campur urusan di sini? Bu, ambil dulu 200.000 itu. Bayarkan dulu biaya ini. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan ganti 10 kali lipat. Benar. Uang segini dibandingkan pencapaian Wen nanti tidak ada apa-apanya. Tapi, keluarga kita benar-benar sudah tidak punya uang. Apa? Bagaimana bisa kehabisan uang? Wen, setiap bulan, semua uang yang Chen Mo berikan padanya sudah ditransfer ke kamu. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Aku hanya beli beberapa tas lagi. Uangnya jadi habis. Kamu benar-benar perempuan pemboros. Ada apa? Jangan-jangan aku benar ya? Kalian jangan bilang, kalian bahkan bayar biaya properti pun tidak sanggup. Siapa bilang aku tidak punya uang? Oh, bukankah ibu masih punya simpanan pribadi? Cepat keluarkan uang itu. Apa? Masih ada uang simpanan rahasia? Ini... Sungguh, ini semua uang yang keluarga kita punya. Tak perlu takut, putriku sehebat ini. Mana mungkin nanti tidak punya uang lagi? Terima kasih atas kerjasamanya. Lihat itu, Chen Mo dan Wen tidak seperti kamu. Hebat juga, biaya propertinya sebanyak ini. Dibilang bayar, ya, kita langsung bayar. Kamu kira semua orang sepelit kamu? Baiklah, kalau tidak ada urusan lain, kalian bisa pulang dulu. Kami masih harus membereskan rumah. Nona, tunggu sebentar. Masih ada satu hal terakhir. Karena kalian sudah melunasi tunggakannya. Mulai sekarang, unit rumah ini resmi mulai dijual. Apa? Dijual? Iya, bukankah kamu ingin menjual rumah ini? Di kontrak ini, tanda tangani nama Anda. Kontrak akan resmi berlaku. Ini, aku tidak pernah bilang aku mau menjual rumah. Apa kalian salah paham? Kami tidak mau menjual rumah ini. Iya, rumah sebagus ini. Mana mungkin kami menjualnya? Tapi, barusan aku menerima pemberitahuan. Pemilik rumah di sini mau dijual rumah ini. Wen, mungkinkah, bukankah kamu pemiliknya? Tentu saja, ini rumahku. Iya, kalau villa ini bukan milik Wen. Bagaimana dia bisa membawa kita masuk? Kalau begitu, sebenarnya apa yang terjadi? Jiang Wen, rumah ini, jangan-jangan ini benar-benar bukan milikmu? Kamu begitu baik hati, sampai buru-buru bayarin biaya properti orang lain? Kalian pasti salah paham. Bukan tidak pernah bilang mau menjual rumah ini. Tidak mungkin salah. Tadi aku baru saja bicara dengan pemilik villa ini lewat telepon. Telepon? Aku tidak menerima telepon apapun. Tentu saja kamu tidak menerima telepon. Karena kamu sama sekali bukan pemilik villa ini. Kalian adalah? Saya adalah pengacara yang mewakili pemilik villa ini. Atas kuasa dari klien saya, villa ini sepenuhnya berada di bawah penanganan saya. Apa? Pengacara pemilik villa? Bagaimana mungkin? Oh, aku tahu. Chen Mo, ini pasti ulahmu lagi, kan? Lihat Wen kami sekarang, hidupnya makin hari makin bagus. Kamu jadi nggak terima mencari 2 orang aktor untuk pura-pura jadi pengacara supaya kamu tetap bisa jaga muka. Hahaha. Aku menyuruh orang menyamar sebagai pengacara? Jiang Wen, jangan bilang kamu sungguh percaya bahwa villa ini pemiliknya adalah kamu. Kalau Wen bukan pemilik villa ini, lalu bagaimana kami bisa masuk? Saya tak menyangka kamu ternyata seperti ini. Waktu itu Wen putus darimu. Itu keputusan yang tepat. Betul. Chen Mo, keluar dari rumah kami. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Pengacara Wang, semua dokumen yang diperlukan sudah dibawa kan? Terkait orang yang tidak berkepentingan yang melakukan dugaan tak berdasar dan gangguan. Saya pikir Anda berwenang menanganinya langsung. Benar Tuan Chen. Semua dokumen sudah lengkap. Chen Mo, kamu tak tahu malu. Sudah sampai begini pun, kamu masih berusaha mengacaukan fakta. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jiang Wen, kamu ini benar-benar terlalu menakutkan dalam ketidaktahuanmu. Pihak manajemen properti, aku curiga mereka itu penipu yang disewa oleh orang ini. Sebaiknya kalian segera melapor ke polisi. Nona Jiang, mohon lihat baik-baik. Di surat kuasa ini, semua tertulis dengan jelas hitam di atas putih. Lalu bagaimana? Sekarang teknologi pemalsuan sangat canggih. Ya, bla bla bla.
Kalau kalian semua tidak bisa menjelaskan dengan jelas, aku akan telepon pemiliknya sekarang. Chen Mo, sekarang wajah aslimu akan segera terbongkar. Apa? Dialah pemilik sebenarnya. Aduh. Bagaimana bisa ada yang tiba-tiba menelepon ke ponsel saya? Maaf ya, aku baru ingat, rumah ini sepertinya memang atas nama saya. Bagaimana mungkin? Apa kalian tidak salah? Pemilik villa ini seharusnya Wen Wen. Waktu itu itu aku dapatkan dari proyek perencanaanku. Apa hubungannya dengan Chen Mo? Ya, benar. Kalian pasti salah paham. Putriku adalah pemilik asli villa ini. Iya, kalian pasti salah. Bagaimana kalau kalian kembali dulu dan cek ulang semuanya? Ini. Oh iya, bukankah kamu bilang villa ini kamu dapat dari pihak investor? Kalau begitu, coba telepon mereka saja, supaya semuanya jelas. Benar, cepat hubungi mereka. Baik, aku telepon sekarang. Asisten Zhao, ada orang yang mengaku sebagai pemilik villa ini. Tolong bantu konfirmasi kebenarannya. Siapa pemilik yang sebenarnya? Saya bisa membuktikannya. Villa ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Dengar itu, villa ini. Bukan, Asisten Zhao, apa Anda sedang bercanda? Villa ini jelas aku yang membuat rencana yang luar biasa untuk perusahaan kalian, dan aku mendapatkannya dengan pantas. Luar biasa? Kau dapatkan? Nona Jiang, bukankah kamu terlalu meninggikan dirimu? Kamu itu hanya mahasiswa tanpa pengalaman. Rencanamu mentah sekali, tidak lebih berharga dari selembar kertas kosong. Perusahaan mana yang waras akan memberimu hadiah sebuah villa? Omong kosong, itu jelas bos kalian yang menyetujuinya sendiri. Dia yang bilang langsung bahwa rencanaku penuh dengan kreativitas dan potensi. Dia bilang, aku adalah pendatang baru paling berbakat yang pernah dia temui. Dia sangat mengagumiku. Kalau dia tahu kamu memfitnahku seperti ini, pencapaian yang aku raih tidak akan pernah aku biarkan begitu saja. Betul, kemampuan Wen Wen sudah mendapat pengakuan dari bos kalian. Apa kalian mau ingkar begitu saja? Menurutku, pasti ada seseorang yang mengincar Wen Wen karena dia punya keuntungan yang sangat besar, makanya iri. Jadi, kalian sengaja cari orang untuk berpura-pura benar-benar rendah. Iya, cepat panggil bos kalian, biar dia lihat sendiri. Apakah dia mengakui bahwa Wen-Wen kami memang punya kemampuan? Putri saya mengandalkan kemampuan aslinya untuk meraih semua ini. Hari ini kalian harus memberi kami penjelasan. Jika tidak, kami tidak akan tinggal diam. Kalian ingin bertemu bos kami? Ya, aku mau dengar langsung dari mulutnya. Aku mau tanya dia tentang janji dan pengakuan yang dia berikan dulu. Apakah itu masih berlaku atau tidak? Bos kami, dia ada tepat di belakang kalian. Halo, maaf sebelumnya. Bos yang kalian sebut tersebut sebagai orang yang sangat mengagumi kalian itu, yang kalian kira jauh tak terjangkau. Sebenarnya ada tepat di depan mata. Perusahaan tempat kamu mengirim proposal itu juga perusahaan milikku. Apa? Semua ini kamu yang mengatur semuanya. Benar. Chen Mo, kamu benar-benar tidak tahu malu demi mendapatkan proposalku. Kamu sampai melakukan sejauh ini. Jiang Wen-Wen, jangan bilang kamu benar-benar mengira proposalmu itu luar biasa. Memangnya bukan begitu? Proposalmu yang ketinggalan zaman itu sudah lama tersingkir dari pasar. Di mata kami, itu tak lebih dari seonggok kertas tak berguna. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa bukan? Rencanamu itu sudah lama ditinggalkan di Eropa. Hanya kamu yang masih menganggapnya bernilai. Tidak mungkin. Chen Mo, kau kira dengan begini, aku akan menyerah padamu? Ku sampaikan satu hal padamu. Itu sama sekali bukan. Kali ini, aku tidak akan karena uang, lalu tunduk padamu. Jiang Wen-Wen, kau ini terlalu banyak berpikir. Aku bahkan tidak yaocomu menyerah. Ayo pergi. Silakan pelan-pelan. Tidak perlu aku antar ya. Persiapanmu cukup matang juga. Lengkap, satu rencana sambung rencana. Bagaimana? Seru tidak sandiwara barusan? Apa? Baik, aku segera ke sana. Nona besar, Tuan Muda Chen, kamar perawatan Nyonya Liu.
Sudah saya atur semuanya. Para ahli sedang melakukan konsultasi. Terima kasih atas kerja keras Anda, Paman Siang. Anda terlalu memuji. Ini memang tugas saya. Tuan Muda Chen, lama tak bertemu. Direktur Siang. Kalian saling kenal? Nama Tuan Muda Chen, Di Jiang Cheng. Hampir tidak ada yang tidak mengenalnya. Paman Siang, kedatanganku kali ini, aku berharap Anda bisa membantuku dengan satu hal kecil. Nona besar, silakan katakan. Aku perlu ikut lelang 3 hari lagi dan memenangkan untuk keluarga 1 set gelas kaca biru putih itu. Gelas kaca biru putih? Maksud Anda yang akhir-akhir ini di Jiangcheng jadi bahan pembicaraan seluruh kota dan 3 hari lagi akan dilelang di acara Jiangcheng sebagai item pamungkas? Betul. Baik, saya akan segera mengurusnya. Oh iya, Nona besar, saya sudah memerintahkan anak buah saya untuk menunggu di lantai bawah. Kalau Anda butuh sesuatu, langsung saja perintahkan mereka. Baik. Bos, memang pantas Anda datang sendiri. Apa yang kamu tahu? Kali ini Nona besar sendiri yang datang. Apakah Nona besar itu dari lingkaran elit Beijing? Betul, Nona besar jarang sekali datang ke sini. Kalian buka mata baik-baik. Kalau sampai membuat Nona besar marah, jangan salahkan kami kalau harus bertindak keras. Sekarang kalian semua tetap di sini, menunggu perintah dari Nona besar. Terima kasih sudah menemani aku kali ini. Nenek Liu membesarkan aku sejak kecil. Kedatanganku ke Jiangcheng kali ini, selain kamu, orang yang paling aku khawatirkan adalah dia. Tenang saja, kamu orang yang sangat baik. Orang baik pasti dilindungi Tuhan. Nenek Liu pasti akan baik-baik saja. Pergilah, aku tidak apa-apa. Baik, mengerti. Ayah, tenang saja. Aku sudah menemukan orang yang akan jadi penopang kita. Ayah harus lihat putra ayah ini siapa. Hanya dengan beberapa kata saja. Jiang Wenwen kan langsung menendang si Chen Mo itu dan memilih bersama aku. Selama kita bisa menempel pada pohon besar bernama Jiang Wenwen itu, tak lama lagi kita akan hidup sebagai orang-orang kelas atas. Perempuan murahan ini akhirnya muncul juga di depan mataku. Ayo, ikuti dia. Kirain siapa tadi? Tuan Muda Chen tidak tinggal nyaman di mansionnya, malah datang ke rumah sakit ini untuk merasakan pahit getir kehidupan rakyat. Anjing yang tahu diri tidak menghalangi jalan. Chen Mo, jangan sok pura-pura di sini. Jangan kira cuma karena punya sedikit uang kotor, kau sudah jadi hebat. Aku cuma perlu menggerakkan beberapa jari saja. Kau menjilat Jiang Wenwen selama 7 tahun. Tapi pada akhirnya, dia tetap memilihku. Selamat ya, sudah memungut sampah yang aku buang. Dan memang cocok sekali. Chen Mo, aku tahu buatmu. Ini pasti sangat bugansin. Tapi lalu kenapa? Walaupun kau bersusah payah mencarikan donor ginjal untuk, tapi ujung-ujungnya dia tetap memilih bersama aku. Oh iya. Dia pernah bilang, hal yang paling dia sesali seumur hidup adalah bersamamu. Menjalin hubungan. Dia bilang itu tentangmu. Seumur hidupmu, kau takkan pernah bisa menyaingiku. Tidak sebanding dengan dirimu. Chen Mo, kau cuma bisa sok kuat lewat omongan. Nanti, setelah aku bersama Wenwen, kupikir, Kamu itu Xu Jie, kan? Siapa kamu? Tangkap dia. Kalian ngapain? Aku bahkan tidak kenal kalian. Lepasin aku. Kenal atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kami kenal kamu. Apa? Ayahmu berutang pada kami. Kalau hari ini tidak dibayar, nasibmu bakal buruk.
Ayahku berutang pada kalian? Ya, cari ayahku lah. Kenapa nyarinya aku? Kenapa nyarinya kamu? Ayahmu kabur dari rumah sakit. Dia bilang mau pakai anaknya buat bayar utang. Kartu pelajar ini milikmu kan? Ini dia. Serahkan sendiri ke tanganmu. Apa? Sepertinya masalahmu jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tunggu dulu. Uang ini bisa aku urus. Pacarku adalah calon wanita terkaya di masa depan. Dia bisa membantuku melunasinya dengan mudah. Wanita terkaya? Benar, tidak bohong. Jumlah segini, bagi dia, cuma seujung kuku. Kau pikir aku sebodoh itu? Wanita terkaya, katanya. Lihat diri kamu dulu. Pantas apa dekat dengan wanita terkaya? Kalau kamu benar punya teman yang wanita terkaya itu, maka aku ini kaisar langit. Sungguh, aku tidak bohong. Kalau kau tidak percaya, aku bisa telepon dia sekarang. Wen, tolong aku. Wen, tolong. Aji, tenang saja. Dia aku di sini. Apapun akan kubereskan untukmu. Chenmo, ini ulahmu lagi kan? Aku tidak tertarik ikut campur urusan kalian. Jadi kamu pacarnya anak ini? Utang ayahnya. Dia bilang kamu yang akan bayar. Bang, semuanya kayaknya ada salah paham di sini. Ini kan urusan kalian dengan ayahnya. Kami semua hanya siswa. Mengganggu siswa rasanya kurang pantas kan? Bagaimana? Atau kamu saja yang bayar? Hei, jangan begitu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Berapa utangnya? Tidak banyak. 5 juta. Baik, biar aku yang bayar. Kamu yang bayar untuk dia? Ini. 15 tahun kemudian, kau bawa tanda utang ini. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Pokok plus bunga, 10 kali lipat. Kamu serius? Aku, Jiang Wen, tidak pernah bercanda saat berbicara. Kau menganggap aku bodoh, ya? Cuma coret beberapa kata di secari kertas, lalu suruh aku menunggu belasan tahun. Dan katanya, akan dibayar 10 kali lipat. Kau benar-benar mengira dirimu calon wanita terkaya di masa depan. Coba lihat dulu, baju yang kau pakai itu, apa harganya bahkan sampai 100 yuan. Jangan banyak omong. Bayar atau tidak? Kalau tidak, aku akan membawa si tampan ini pergi dari sini. Kita lihat siapa yang berani. Kalau kalian berani menyentuh Suci sedikit saja, aku jamin kalian pasti menyesal seumur hidup. Hei, benar-benar galak juga kau ini. Bikin aku terkejut. Kau tahu siapa bosku? Bosku itu Xiang Tianhong, bos Siang. Ya, Raja Bawah, Tanah Tiancheng. Kudengar siapapun yang menyinggung dia tidak akan hidup sampai besok. Habis kita, habis. Jangan, jangan, kita bakal diseret pergi. Siang Tianhong. Sekarang kalian takut kan? Siang Tianhong, begini caranya dia menyuruhmu bicara padaku. Wen. Kau kenal bosku? Di kehidupan sebelumnya, demi merebut proyek dariku, Siang Tianhong itu sangat berusaha menjilatku. Anda, nona muda. Wen, kau nona muda itu? Sepertinya anak buah Siang Tianhong. Masih ada otaknya juga. Kalau begitu, surat utangku ini masih dihitung berlaku atau tidak? Berlaku, tentu saja berhasil. Wen, kau benar-benar mengenal kaisar dunia bawah. Kamu memang luar biasa. Chenmo, lihat sendiri. Wen kami ini bahkan mengenal bos Siang. Sebaiknya kau segera beri dia lutut dan minta maaf. Dengan begitu, kami masih bisa membuatmu melihat sedikit dunia. Kalian benar-benar yakin dia benar-benar mengenal Siang Tianhong? Chenmo, berani sekali kau. Nama bos Siang bukan sesuatu yang bisa kau panggil sembarangan. Tuan Liu, orang ini berani memanggil nama bos secara langsung. Bagaimana kalau kau bawa beberapa orang untuk memberi dia pelajaran? Karena hubungan kita di masa lalu, awalnya aku berniat melepasmu. Tapi kalau kau sebegitu tidak tahu diri, jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Tuan Liu, aku tidak kenal dua orang itu. Urus saja sesuai aturan kalian. Anak muda,
Salahmu sendiri karena menyinggung orang yang seharusnya tak boleh kau sentuh, seorang tokoh besar. Apakah Siang Tianhong yang memberitahumu soal nona besar yang kau maksud? Apakah dia orangnya? Kalau bukan, siapa lagi? Lihat auranya. Ini jelas bukan nona besar. Lalu siapa nona besarnya? Kalau aku bilang bahwa akulah nona besar yang kau maksud. Apa maksudmu? Kau itu nona besar. Aku tidak salah dengar kan? Kau tahu apa yang sedang kau katakan? Tahukah kau apa status nona besar itu? Kau tahu? Kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran yang layak, itu akan mengecewakan kepercayaan yang nona besar berikan padaku. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan memilih untuk bertindak gegabah. Nah, apa maksudmu sebenarnya? Kamu ini penyamar ya? Telepon saja, langsung ketahuan. Kalau kamu suruh aku telepon, ya aku telepon. Kamu pikir kamu siapa? Baik, kalau kamu tidak mau, biar aku yang telepon. Siang Tianhong, anak buahmu sekarang ada di depan aku. Katanya mau mengajariku pelajaran. Apa? Siapa bocah nekat itu? Berani-beraninya kurang ajar pada nona besar. Nona, mohon tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Kau benar-benar kenal dengan bosku? Tuan Liu, jangan percaya omongan mereka. Semua ini pasti aktor yang disewa. Chen Mo, coba pikir baik-baik. Kalau dia benar-benar kenal bosnya, kenapa tadi dia tidak langsung menelepon bosnya? Kupikir masuk akal juga. Kamu gadis kecil, berani-beraninya menipuku. Hari ini harus kuberi pelajaran yang layak untukmu. Berani sentuh aku coba. Aku pastikan tanganmu bakal dipisahkan dari tubuhmu. Kamu berani mengancamku? Hari ini kamu harus bayar semuanya. Ayo, lakukan. Tangkap dia. Berhenti. Bos, kenapa Anda datang sendiri? Ada orang yang menyamar jadi nona besar. Aku tadi mau mewakili Anda untuk menghajarnya. Bos, kenapa Anda memukul saya? Dasar bodoh. Siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya di depan nona besar pamer kekuasaan? Dia itu nona besar. Cepat berlutut. Sujud dan minta maaf pada nona besar. Nona besar, saya yang buta dan gagal mengenali orang hebat. Tolong maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Siang Tianhong, bawahanmu benar-benar gagah sekali. Nona, mohon redakan amarah Anda. Saya, Siang, kurang mampu mendidik bawahan. Cepat bangun. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Dia menyamar sebagai nona besar, makanya aku salah mengenali. Ketua Liu, apakah orang ini mereka sengaja suruh untuk berpura-pura? Mana mungkin aku tidak mengenali bosku sendiri. Dan kamu, si penipu kecil. Siang Tianhong, saran saya, kendalikan anak buahmu, atau hati-hati nanti akan membawa bencana besar bagimu. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kau tahu hanyalah, aku bisa memberimu sebuah kesempatan. Asal kau mengikuti perintahku, aku jamin hidupmu akan melejit ke puncak. Kau pikir kau itu siapa? Berani-beraninya bicara begitu pada aku? Kau berani menamparku. Hal yang paling kubenci seumur hidup adalah orang yang suka membual, terutama perempuan. Bos Yang, sepertinya Anda salah paham. Ini semua benar-benar cuma salah paham. Yang paling kubenci, saat aku sedang bicara, ada orang menyela. Bos Yang, Chen Mo sengaja melakukannya. Kau juga sama? Kenapa kamu tetap tidak bisa diajak bicara? Kalian ini merasa siapa? Kalian tidak pantas aku ajak bicara baik-baik. Siang Tianhong, tahukah kau apa konsekuensi dari tindakanmu itu? Di wilayah Jiangcheng,
Belum pernah ada yang berani bicara padaku seperti itu. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Bos Yang sedang sangat marah. Akibatnya akan sangat berat. Siang Tianhong, kalau kamu berani sentuh aku lagi, aku jamin kamu akan tahu apa itu penyesalan yang sesungguhnya. Penyesalan? Asal kamu patuh padaku, aku bisa memberimu kekayaan yang tidak ada habisnya. Lebih banyak daripada yang bisa diberikan Chen Mo dan Sun Wanyue. Aku sudah berkecimpung di dunia ini selama bertahun-tahun. Belum pernah melihat orang sepertimu. Kalau kamu tidak tahu diri, maka akan kupenuhi keinginanmu. Orang, seret mereka pergi. Potong kaki mereka untukku. Bos Yang, saya mohon, tolong lepaskan kami. Siang Tianhong, kamu serius? Kamu pikir aku ini sedang main rumah-rumahan denganmu? Kamu kira aku anak 6 tahun? Ngapain masih bengong? Surat mereka sekarang juga. Siap. Chen Mo, kenapa kamu masih diam saja? Asal kamu bantu aku menyelesaikan ini, kedepannya aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu satu kesempatan lagi. Jiang Wenwen, bagaimana bisa sampai sekarang? Kamu masih sesombong ini? Kamu kira di kehidupan sebelumnya, Siang Tianhong menjilatmu, itu karena dirimu? Bos Siang, kami dengan mereka itu tidak akrab. Apa? Chen Mo, kamu sengaja kan? Bukankah barusan kamu bilang kalian tidak ada hubungannya dengan kami berdua? Kenapa? Lupa? Chen Mo, kita semua itu teman sekelas. Tega kamu melihat kami dipukuli? Bukankah barusan kamu sendiri yang bilang suruh mereka memberi kami pelajaran? Ngapain masih bengong di situ? Seret mereka ke bawah, hajar mereka. Tunggu dulu. Chen Mo, asal kamu mau bantu aku menyelesaikan masalah hari ini, aku bisa mempertimbangkan memberimu satu rahasia bisnis besar. Rahasia bisnis? Jiang Wenwen, kau memang ingin mengandalkan pengalaman hidup sebelumnya untuk naik lagi. Sayangnya, rahasia yang kamu pegang tak ada harganya di mataku. Lumayan, dengan rahasia bisnis ini, grup Chen kalian bisa melangkah naik satu tingkat lagi. Kedengarannya memang menarik, tapi sayangnya, aku tidak membutuhkannya. Apa? Chen Mo, kamu tahu tidak apa yang sedang kamu katakan? Tahukah kamu seberapa besar nilai komersial ini? Jiang Wenwen, ku beritahu kamu, pada rahasia bisnis yang kamu maksud itu, aku sama sekali tidak tertarik. Kamu serius? Masih mau bengong apa lagi? Seret mereka keluar. Dalam 10 hari, kalau uangnya tidak dibayar, kalian akan kukirim ke Afrika buat gali tambang. Chen Mo, semua ini sudah kamu rencanakan. Demi mendapatkan hatiku, kamu sengaja mengatur semuanya. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu menang. Wen-Wen. Nona Jiang, kamu datang untuk kontrol ulang. Kenapa tidak lihat Tuan Muda Chen? Kamu mungkin tidak tahu, donor ginjalmu itu. Dulu, Tuan Muda Chen mengeluarkan harga yang sangat besar. Baru bisa mendapatkannya. Sumber donor ginjal? Apa maksud sumber ginjal? Kamu pasti salah orang kan? Apa-apaan soal ginjal segala itu? Kamu ini mau ngekutuk orang ya? Cepat minggir dari hadapanku. Apa maksudnya tadi soal donor ginjal? Itu, bukankah dulu aku pernah donor ginjal untukmu? Waktu itu, Chen Mo terus menghalangi dengan segala cara. Kalau bukan karena dia, kamu sudah sembuh sejak lama. Chen Mo lagi? Oh, Wen, kita harus bagaimana sekarang? Bagaimana kalau kita kabur saja? Tidak bisa. Bos Siang sudah mengincar kita. Kalau kita kabur, akhirnya bakal jauh lebih buruk. Hanya 500 juta saja. Aku punya cara. Wen-Wen, kamu punya cara? Cepat bilang ke kami. Dari rencana proposal kita itu, kita mulai dari analisis pasar. Pertama, poin yang paling utama adalah analisis posisi dan segmentasi pasar. Chen Mo, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar jatuh dan terinjak di bawah kakiku. Kali ini, gelas Liu Li Qinghua itu akhirnya muncul ke publik. Pasti akan menarik banyak orang untuk berebut. Bisa atau tidak kita menawarnya, aku sendiri juga tidak yakin. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Wenwen terhasut oleh Suji dan menghancurkan gelas Liu Li.
bernilai lebih dari 100 juta itu hingga hancur berkeping-keping. Dan semua itu hanya karena, entah dari mana Suji, mendengar kabar bahwa gelas Liuli itu palsu untuk menutupi masalah kalian. Aku bahkan menyerahkan kendali perusahaan. Diam-diam, aku bertukar itu semua demi keselamatan kalian. Di kehidupan ini, saya ingin lihat apa yang akan kalian lakukan. Chenmo, apa yang sedang kamu pikirkan? Oh, tidak ada. Tenang saja, hari ini aku akan membantumu. Lihat, bukankah itu perusahaan yang baru saja naik daun? Para pengusaha baru yang sedang jadi sorotan? Kudengar mereka hanya butuh waktu setengah bulan untuk berubah dari perusahaan kecil beranggotakan beberapa orang menjadi perusahaan dengan valuasi miliaran seperti perusahaan unicorn. Kabarnya CEO wanita perusahaan itu punya ide-ide yang sangat inovatif sampai para investor antre di belakangnya demi bisa bekerja sama dengannya. Jika tren ini terus berkembang, tidak lama lagi dia mungkin akan menjadi wanita terkaya di negeri ini. Jiang Wenwen, kalian benar-benar datang. Sepertinya dengan bekal pengalaman dari kehidupan sebelumnya, kalian memang naiknya sangat cepat. Oh, bukankah ini Tuan Muda Chen? Chenmo, aku sudah bilang dari dulu, suatu hari nanti aku akan membuatmu menyesal. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Jadi jangan salahkan aku nanti. Jiang Wenwen terkadang terlalu percaya diri, belum tentu hal yang baik. Chenmo, orang seperti kamu yang tidak punya ilmu dan kemampuan, mana mungkin tahu seberapa besar pencapaian yang akan kudapatkan nanti. Lihat saja, baru setengah bulan, aku sudah meraih posisi seperti sekarang. Tunggu saja. Nanti pada waktunya, aku pasti akan membuat grup Chen milik kalian. Bangkrut total. Baik, aku tunggu kabarmu. Chenmo, tunggu saja. Saat aku memenangkan lelang satu set cangkir kaca biru putih itu, dan menjalin hubungan dengan tokoh besar itu, itulah hari kehancuranmu. Selamat datang semuanya. Selamat datang di lokasi acara lelang kami. Berikutnya, mari kita tampilkan lot pertama hari ini. Bu Situ, karya Tang Yin. Harga awal untuk lot ini adalah 2 juta yuan. Setiap kenaikan penawaran minimal 100,000 yuan. Lelang dimulai sekarang. 2,7 juta. 3 juta. Tuan ini menawar 3 juta. Apakah ada yang menawar lebih dari 3 juta? 5 juta. Nyonya ini menawar 5 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi dari 5 juta? Baik, terjual dengan harga 5 juta. Mengapa Tuan Muda Chen yang begitu terpandang? Bahkan 5 juta saja tidak sanggup dikeluarkan? Kalau begitu, kenapa masih duduk di sini? Mending pulang makan mie instan saja? Hahaha. Yang berwenang tidak panik, yang tidak berkepentingan. Justru heboh, ini baru permulaan. Chenmo, malam ini, apapun yang kamu incar, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Oh, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Item berikutnya, vas Kingchi bermotif kereta S. Harga awal 3 juta yuan. 8 juta. 10 juta. Terjual. Vas bertelinga ganda berwarna cinnabar. 15 juta. Baik, terjual. Tempat dupa enamel berlapis emas. 20 juta. Terjual. Satu karya keluarga Liu Taishi. Hiasan Giokhan untuk mendatangkan kekayaan. 30 juta. Terjual. Chenmo, begitu banyak barang berharga. Kau tidak menawar satu pun. Jangan-jangan kau benar-benar hanya datang untuk menonton? Badut. Chenmo, sepertinya kau juga mengincar barang terakhir itu, tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sekarang, akhirnya kita sampai pada bagian terpenting lelang ini. Barang terakhir yang akan dilelang. Cawan Liu Li Qinghua. Astaga, jadi ini adalah cawan Liu Li Qinghua itu. Kudengar Tuan Zhao sudah menyatakan sikap. Siapapun yang bisa memenangkan lelang ini untuk cawan Liu Li Qinghua ini akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengannya. Benarkah? Tentu saja, kudengar cawan Liu Li Qinghua ini adalah karya istri Tuan Zhao sebelum beliau meninggal. Karena itulah Tuan Zhao tidak segan mengeluarkan biaya besar. Fa, siapapun yang bisa menjalin hubungan dengan Tuan Zhao benar-benar bisa melesat naik ke puncak.
Barang lelang ini dimulai dari harga 50 juta. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10 juta. Lelang dimulai sekarang. 60 juta. 70 juta. 80 juta. Saya menawar 500 juta. Apa? 500 juta? Astaga, tak heran dia calon wanita terkaya masa depan. Sungguh luar biasa, Royal. Kelihatannya, cawan Liu Li Qinghua ini pasti jatuh ke tangannya. Saya menawar 1 miliar. Apa? 1 miliar. Tuan Muda Chen menawar 1 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 1 miliar? $1,5 miliar. Wanita ini menawar 1,5 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 1,5 miliar? Chen Mo, dana operasional grup Chen kalian paling cuma belasan miliar, kan? Masih mau lanjut menawar? Chen Mo, kalau dananya tidak cukup, kamu bisa mengeluarkan sahamnya sebagai jaminan. Chen Mo, lebih baik kita hentikan saja. Tenang saja, aku tahu apa yang sedang kulakukan. 2 miliar. 2 miliar. Astaga. Tuan Muda Chen menawar 2 miliar. Apakah ada yang bisa menawar lebih tinggi dari Tuan Muda Chen? Ada tawaran di atas 2 miliar? Chen Mo, apa kamu benar punya uang sebanyak itu? Itu bukan urusanmu. Kalau kamu benar punya kemampuan, jangan ikut menawar. Kamu? Tidak, itu tidak boleh. Meskipun aku sudah tahu rahasia dari kelas Liu Li ini. Tapi hanya dengan memenangkannya, aku bisa mencapai tujuan yang kuinginkan. 2,5 miliar. Apa? Sudah sampai 2,5 miliar? 2,5 miliar. Ada yang lebih tinggi dari 2,5 miliar. Tawaran lebih tinggi? 3 miliar. Chen Mo, Kalau tidak ada yang menawar lebih tinggi, bolehkah hasilnya diumumkan? Oh, 3 miliar. Tuan Muda Chen menawar 3 miliar. Ada tawaran lebih tinggi dari 3 miliar? 3 miliar. 2 kali. 3 miliar. 3 kali. aku mau. Nyalakan lentera langit. Nyalakan lentera langit. Aku tidak salah dengar, kan? Layak saja dia disebut bintang baru dunia bisnis. Keberanian seperti ini, jarang ada yang berani seperti itu. Hebat sekali. Benar-benar elit dunia bisnis. Calon wanita terkaya. Chen Mo, sudah kubilang, aku akan menginjakmu sampai tak bisa bangkit lagi. Masa kejayaanmu sudah berakhir. Selamat Nona Jiang. Gelas Liu Li biru putih. Itu sekarang milik anda. Jiang Wenwen, selamat ya. Karena kamu berani mengeluarkan begitu banyak uang untuk memenangkan barang berharga ini, maka gunakanlah dengan baik. Jangan disia-siakan. Siapa bilang aku menawar melawanmu demi sampah ini? Sampah? Jiang Wenwen, apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja, aku akan menghancurkannya. Jiang Wenwen, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Kalian semua benar-benar bodoh. Jangan bilang kalian benar-benar mengira benda ini asli? Jangan-jangan orang itu palsu. Betul, semua orang, saya, Jiang Wenwen, di sini menegaskan kepada kalian semua, secawan kaca biru putih ini adalah barang palsu. Apa? Barang palsu. Nona Jiang, mohon jaga ucapan anda. Setiap barang yang dilelang oleh perusahaan kami adalah barang asli dan terjamin. Barang asli? Jiang Wenwen, saran saya, jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, beberapa konsekuensi tidak akan sanggup kamu tanggung. Chen Mo, kamu itu cuma seorang bocah manja yang tak tahu apa-apa. Apa hakmu mengajari aku di sini? Hanya kalian saja yang masih percaya benda ini asli. Tunggu saja, yang nanti tak mampu menanggung akibatnya. Hanya kamu, hancurkan semuanya. Berani sekali menghancurkannya? Ini
Berhenti. Bajingan, siapa yang menyuruh kalian menghancurkannya? Seperti yang kuduga, semua sesuai perkiraanku. Orang ini, itu pasti Tuan Zhao yang legendaris. Tuan Zhao, ada hal yang mungkin Anda belum tahu. Piala kaca biru putih ini sebenarnya barang palsu. Palsu? Siapa bilang ini palsu? Tuan Zhao. Kalau Anda tidak percaya, silakan panggil ahli mana saja. Biarkan mereka menilai. Pasti langsung jelas. Brengsek, apa yang kamu tahu? Tahukah kamu, barang-barang yang barusan kalian pecahkan, itu semua adalah benda asli dan bernilai tinggi. Benda asli? Bagaimana mungkin? Tuan Zhao, Anda pasti salah. Salah. Menurutmu balai lelang ini tempat apa? Kalau barangnya palsu, para ahli ini, masa mereka tidak bisa membedakan? Hari ini, kalau kalian tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Ini bagaimana mungkin? Chenmo, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang piala kaca itu palsu? Jiang Wenwen, aku tidak pernah bilang kalau piala kaca ini adalah barang palsu. Jiang Wenwen, di kehidupan sebelumnya, demi menenangkanmu, aku baru berbohong bahwa piala itu palsu. Di kehidupan ini, kamu tidak punya aku untuk menutupinya. Aku justru ingin lihat bagaimana kalian bisa lolos tanpa terluka. Jadi, kamu sudah tahu sejak awal kalau itu barang asli. Chenmo, kamu benar-benar kecil. Kamu selalu bilang ingin menginjakku di bawah kakimu. Tapi sekarang, yang berada di bawah kakiku adalah kamu. Chenmo, kamu kira dengan begini, kau pikir bisa mengalahkanku begitu saja? Berarti kamu benar-benar meremehkanku. Tuan Zhao, hari ini memang salah saya. Saya bisa menggadaikan perusahaan saya kepada Anda sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memuaskan. Perusahaanmu itu? Kau kira perusahaanmu itu masih ada nilainya? Tuan Zhao, apa maksud Anda? Tuan Zhao, apa maksud Anda? Ini, bagaimana bisa jadi begini? Perusahaanmu sekarang sudah kosong tak bernilai. Bahkan 1 sen pun tak tersisa di pembukuan. Ini ulahmu kan? Jiang Wenwen, jangan merendahkan aku sampai seperti itu. Perusahaanmu bahkan tidak layak untuk kuturunkan tangan. Kalau begitu perusahaan aku, kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa tidak tanya saja orang di dekatmu? Apa? Ajih, tidak mungkin. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin. Tanya saja dia, dan semuanya jelas. Wen, ini memang salahku. Awalnya aku pikir hari ini kita pasti menang. Jadi, makanya aku memakai sebagian dana perusahaan. Jadi memang kamu... Wen, tapi tenang saja, uang itu hanya aku. Masukkan ke bursa saham. Tak lama lagi, kita pasti dapat keuntungan. Keuntungan? Uang yang kau pakai itu bukannya harusnya dipakai bayar utang? Bayar utang? Jiang Wenwen, kamu mungkin belum tahu. Shu Jie diam-diam di belakangmu, berutang hingga puluhan juta. Apa? Itu yang mereka katakan. Memang benar. Wen, aku juga terpaksa melakukannya. Maafkan aku ya. Wen. Kamu. Hai, Wen. Kamu tidak apa-apa. Chenmo, demi memecah hubungan aku dan Shuji, kamu benar-benar menghabiskan banyak akal. Tapi jangan kira dengan begini, kamu sudah menang. Jiang Wenwen, kau benar-benar buta hati terhadap Suji. Dia sudah seperti itu, kau masih saja membelanya. Benar. Shuji demi aku. Bahkan saat itu menyumbangkan ginjalnya untukku. Jadi sebesar apapun kesalahan yang dia buat, aku tetap bisa menerimanya. Jiang Wenwen, sampai sekarang kau masih percaya orang yang memberikan ginjal itu padamu waktu itu adalah Suji? Apa maksudmu? Jiang Wenwen, buka matamu dan lihat baik-baik. Sumber ginjalmu waktu itu dari Chenmo. Dia menghabiskan 50 juta untuk membelinya dari pihak lain. Pasien mengalami gagal ginjal parah. Harus segera dilakukan transplantasi ginjal. Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Berapapun uang yang harus kalian keluarkan, pakai cara apapun, kalian harus mendapatkan donor ginjal yang cocok untuknya. Apa?
Untung rekaman CCTV rumah sakit waktu itu menyimpan cuplikan ini. Kalau tidak, sampai sekarang kau masih akan dibohongi olehnya. Bagaimana mungkin? Jiang Wenwen, dulu kau benar-benar buta mata dan hati. Mengira Su Jie yang menyumbangkan ginjal itu padamu. Padahal waktu itu, dia sebenarnya hanya kebetulan dia sedang dirawat di rumah sakit. Dan kamu kebetulan lewat. Lalu kamu salah mengira dia sebagai penyelamat hidupmu. Sungguh konyol sekali kamu ini. Semua yang mereka katakan itu benar. Tidak, Wen. Percayalah padaku. Mereka semua hanya menipumu. Orang yang menyelamatkanmu waktu itu benar-benar aku. Wen. Benarkah? Panggil saja dokter. Operasi kecil saja kan? Bisa membuktikan. Tidak boleh. Tidak boleh dioperasi. Jadi, kamu sudah membohongiku dari awal sampai akhir. Bukan kamu yang menyelamatkanku, tapi Chen Mo. Bukan begitu, Wen. Aku melakukan semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Wen, percayalah padaku. Wen. Ternyata begitu, si Jiang Wenwen ini bukan hanya salah mengenali penyelamat hidupnya sendiri, bahkan terus-menerus melawan orang yang menyelamatkannya. Benar-benar salah mengira kaca murahan sebagai mutiara. Sekarang, di hati Jiang Wenwen mungkin sudah penuh dengan penyesalan. Wen, bukankah kamu pernah bilang akan menjagaku seumur hidup? Apa kita mulai lagi dari awal? Diam, kamu bajingan. Wen. Demi kamu, aku bahkan menjauhkan Chen Mo yang begitu baik padaku. Menyingkirkannya. Demi kamu, aku bahkan rela menyakiti Chen Mo. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kenapa kamu tega memperlakukanku seperti ini? Biarkan aku bicara dulu. Wen. Akulah yang salah mengenali orang. Aku yang bodoh menjauhkan orang yang paling kucintai. Chen Mo, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku memang tidak memberitahumu. Aku sudah mengingatkanmu berkali-kali. Kamu benar-benar mendengarnya tidak? Ini salahku. Semua memang salahku. Chen Mo, dulu aku memang kan Suolren. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Orang yang benar-benar aku cintai sejak dulu, selalu kamu. Bahkan siapa penyelamatmu sendiri? Kamu tuh分不清楚. Kamu还好意思说爱? Waktu itu aku memang bermimpi. Chen Mo, beri aku satu kesempatan lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Asal kamu mau memberi aku satu kesempatan, apapun yang kamu minta, aku dohuizo. Jiang Wenwen, menurutmu hubungan kita masih ada kemungkinan saat demi dia dengan tanganmu sendiri bawa推下楼的那一刻? Hubungan kita sudah 完全结束. Jangan bilang kamu juga. Kalau aku bisa memilih, aku 宁愿从来不认识你. Aku 希望 mulai sekarang, kamu jangan pernah lagi muncul di depan mataku. Nuan Yue. Kita pergi. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Chen Mo, dengarkan aku dulu. Dengar aku dulu. Panas sekali. Pinjam telingamu sebentar. Kok ini kamu yang masak? Pengasuhnya mana? Hari ini, aku liburkan pengasuh. Biar aku yang urus kamu seharian. Cepat, coba masakan buatanku. Kenapa? Tidak enak? Kamu coba sendiri dulu. Hehe, bohong. Enak kok. Aduh, kamu ini. Dalam beberapa hari, aku akan pergi ke ibu kota untuk melamar pada paman. Baik. Chen Mo. Atau sebaiknya kau pergi melihatnya. Sudahlah. Kalau dia ingin tinggal, biarkan saja dia di sini. Bagaimanapun, aku dan dia sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Nona Jiang, sebaiknya Anda pergi. Tuan muda tidak akan menemui Anda. Chen Mo. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus bertemu denganmu. Kamu ya,
Jangan buang-buang tenaga. Kau datang untuk mengejekku. Ku beritahu kau, aku dan Chen Mo hanya terjadi kesalahpahaman. Aku pasti akan mendapatkan pengampunannya. Jiang Wenwen, kau sendiri tahu jelas semua yang kau lakukan pada Chen Mo. Dia tidak mungkin memaafkanmu. Tidak, selama aku mau meminta maaf, Chen Mo pasti akan memaafkanku. Chen Mo, kau akhirnya mau menemuiku. Aku sudah tahu, di hatimu masih ada aku. Chen Mo? Jiang Wenwen, bukankah? Sudah kubilang padamu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Chen Mo, maafkan aku. Dulu, aku terlalu bodoh. Aku tertipu oleh omong kosong Suji. Karena itu, aku menyakitimu berulang kali. Aku sadar aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan menebus semuanya. Menebus? Aku akan menggunakan cintaku untuk mengisi ulang hatimu. Chen Mo, apa kau masih ingat ini? Waktu aku sakit dulu, kau sengaja pergi ke Gunung Jiuhua untuk memohonkan ini bagiku. Wenwen. Ini aku bawa dari Gunung Jiuhua. Aku berlutut menaiki 999 anak tangga untuk meminta jimat keselamatan ini untukmu. Semoga ke depannya kamu selalu aman dan selamat, dan segalanya berjalan lancar. Kekanak-kanakan sekali. Kalau begitu, aku taruh di tasmu di kelas. Ingat untuk selalu membawanya dekat denganmu. Chen Mo, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan mencintaimu jauh lebih dalam daripada Sun Wanyi. Sudah terlambat. Tidak, jangan. Kumohon, jangan. Tolong. Jangan. Ini jimat keselamatan yang dulu kamu berikan padaku. Saat itu kamu bersusah payah mencarinya. Kenapa kamu merobeknya? Jiang Wenwen, kita berdua sudah mustahil bersama lagi. Perasaanku padamu hanya tersisa benci. Tak ada lagi cinta. Tidak. Chen Mo, aku tahu hatimu masih ada aku. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan, seperti dulu kamu, memperlakukan aku begitu tulus. Akan kubalas. Tidak. Bahkan 10 kali lipat. Jiang Wenwen, semua kata-kata ini, aku tidak mau mendengarnya, dan tidak tertarik sama sekali. Tidak. Belum selesai. Chen Mo, aku tahu, di hatimu masih ada aku. Jangan sekaku itu. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Asal kamu mau kembali. Apapun yang kamu minta, akan kulakukan. Jiang Wenwen, saat dulu, Chen Mo mencintaimu sampai tulus ke tulang. Apa yang kamu lakukan? Kamu justru menginjak-injak ketulusannya sesuka hati. Sekarang, Chen Mo sudah pergi. Baru sekarang kamu tahu menyesal? Tidakkah menurutmu itu ironis? Kamu, semua ini salahmu. Kalau saja kamu tidak muncul, mana mungkin Chen Mo meninggalkanku? Jiang Wenwen, jangan lemparkan kesalahanmu sendiri kepada orang lain. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu tidak akan rela melihatnya terluka, dan dia juga tidak akan direbut orang lain. Ayo kita kembali ke dalam. Chen Mo. Bukankah aku bilang kamu tetap di dalam? Kenapa kamu tetap keluar? Karena aku takut kamu akan luluh, lalu terpengaruh olehnya, dan kembali ke sisinya. Kenapa kamu menatapku begitu? Tenang saja, Su. Seumur hidup aku hanya mencintai satu orang, dan itu adalah kamu. Sun Wanyue. Benarkah? 3 kali makan sehari, berdua melewati 4 musim, kapanpun itu, kita tidak akan terpisah. Chen Mo, Presiden Jiang, Anda akhirnya sadar kenapa saya ada di sini. Di mana Chen Mo? Aku harus mencarinya. Presiden Jiang, Presiden Chen yang membawa Anda ke sini. Itu Chen Mo. Aku sudah tahu. Dia masih menyimpanku di hatinya. Aku harus menemukannya. Hei, Presiden Jiang, jangan buang tenaga. Presiden Chen bilang, dia tidak akan menemuimu. Tidak mungkin.
Chen Mo tidak mungkin mengatakannya. Presiden Jiang, itu benar-benar perkataan Presiden Chen. Presiden Jiang, yang harus Anda pikirkan sekarang adalah perusahaan. Karena ulah Suji, sekarang para investor, semua orang berebut ingin bertemu dengan Anda. Suji. Semua ini gara-gara Suji. Wen, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Aku mohon padamu, jangan biarkan mereka memukulku lagi. Sakit ya? Sakit? Ada sesakit hatiku waktu itu. Aku begitu mempercayaimu. Kenapa kamu harus menipuku? Kalau bukan karena kamu, aku dan Chen Mo sudah menikah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sebegitu membenciku seperti sekarang? Tidak. Bukan begitu. Bukan begitu. Aku tahu kamu mencintaiku. Tenang saja. Aku takkan pernah menipumu lagi. Percayalah padaku, Wen. Percaya padamu? Sekarang Chen Mo bahkan tidak mau melihatku lagi. Semua ini ulahmu. Rasa sakit yang pernah dia alami akan kubuat kamu merasakannya juga. Dengan begitu, dia akan memaafkanku. Benar, dengan begitu dia pasti memaafkanku. Orang pukul dia. Wen. Sudah cukup. Lepaskan dia dulu. Jangan sampai dia mati. Dengan ini, Chen Mo pasti akan memaafkanku. Apa yang kamu ketawakan? Wen, kamu kira dengan melakukan ini, Chen Mo akan memaafkanmu? Apa yang ingin kukatakan? Aku ingin bilang, jangan terus membohongi dirimu sendiri. Chen Mo seumur hidupnya tidak akan pernah memaafkanmu. Mustahil. Semua ini terjadi karena kamu. Selama aku menyingkirkan kamu, biang keladinya, dia pasti tidak akan marah lagi padaku. Jiang Wen, kamu sama sekali tidak mengerti pria. Begitu pria itu sudah membuat keputusan untuk pergi bersamamu, apapun yang dilakukan perempuan ini, dia tetap tidak akan memaafkanmu. Kalau kamu tidak percaya, silakan saja buktikan sendiri. Tenang saja, tunggu saja sampai Chen Mo memaafkanku. Itu akan jadi hari kehancuranmu. Jiang Wen, tanyakan pada dirimu sendiri. Keadaan seperti ini hari ini benar-benar salahku? Tentu saja itu karena kamu yang membohongiku. Kalau bukan karena kamu berpura-pura jadi penyelamatku, mana mungkin aku dan Chen Mo berakhir seperti ini. Kau memang bodohnya tak tertolong. Sampai sekarang pun masih berusaha menyalahkanku. Biar ku beritahu kamu, situasi seperti ini sepenuhnya karena dirimu sendiri. Apa? Itu semua karena sedikit harga diri menyedihkan dan kesombonganmu. Mana mungkin aku bisa sebegitu mudah menghasut hubunganmu dengan Chen Mo, karena antara kamu dan dia ada jurang status yang begitu besar. Maka di dalam hatimu, kamu selalu curiga dan waspada padanya. Meski dia sudah memberikan segalanya untukmu, kamu tetap tidak mau mengakui cintanya padamu. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau bukan begitu, lalu apa? Kalau memang bukan begitu, kenapa kamu bahkan tidak bertanya dulu dan langsung percaya bahwa akulah yang menyumbangkan ginjal itu? Singkatnya, kamu memang tidak mau mengakui yang sebenarnya. Kamu cuma karena sekarang melihat orang yang benar-benar mencintaimu tiba-tiba pergi. Makanya, kamu ingin menarik Chen Mo kembali. Jiang Wen, berhentilah berpura-pura. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Kamu itu orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kamu tidak mencintai siapapun. Yang kamu cintai cuma dirimu sendiri. Bukan begitu. Aku mencintai Chen Mo. Aku mencintainya lebih dari siapapun. Hahaha. Aku akan membuktikannya padamu. Dengan video ini, Aimo pasti akan memaafkanku. Di mana Chen Mo? Tuan Muda dan Nona sudah keluar. Lalu kapan mereka akan kembali? Saya juga tidak tahu. Nona Jiang, sebaiknya Anda pulang dulu. Tidak, aku akan menunggunya di sini.
Aku sudah membuat biang kerok itu. Sujie itu mendapat pelajaran keras. Lihatlah. Bisakah kamu berhenti? Lewat pintu belakang saja. Jangan pedulikan dia. Chenmo. Oh iya, barusan ada telepon. Gaun pengantinnya sudah tiba. Ayo kita lihat. Baik. Chenmo, tunggu sebentar. Aku sudah membuat Sujie membayar harganya. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Kalau kamu masih belum puas, aku bisa membuatnya berlutut di depanmu dan kamu bisa mengajarnya sendiri. Jiang Wenwen, apapun yang kamu katakan, aku tidak tertarik. Jangan ganggu kami lagi. Lihat ini. Cantik kan? Bagus. Kalau begitu, kita pilih yang ini. Chenmo, aku tidak akan menyerah padamu. Aku pasti akan membuatmu memaafkanku. Mungkin kamu sebaiknya bicara dengannya sebentar. Chenmo, kamu akhirnya mau bicara denganku. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jiang Wenwen, tidak ada lagi kemungkinan antara kita. Chenmo, aku bisa berubah. Untukmu, aku bisa berubah apapun. Jiang Wenwen, sejak kamu mendorongku jatuh dari tangga, pada detik itu, Chenmo yang dulu sudah hilang selamanya. Tidak, bukan begitu. Saat itu, aku hanya ingin membalaskan dendam untuk Suci. Aku tidak berniat menyakitimu. Kamu sendiri percaya omongan itu? Chenmo. Asal kamu mau memaafkanku, apapun yang kamu minta akan kulakukan. Aku mohon padamu. Apa kamu lupa hubungan kita? Selama 7 tahun itu, kamu mengejarku selama 7 tahun penuh. Kamu tega melepaskannya begitu saja. 7 tahun hubungan. Jiang Wenwen, apa kita benar-benar punya hubungan selama 7 tahun? Selama 7 tahun ini, apa yang sudah kamu lakukan? Sudah kamu lupakan semuanya? Aku... Kak Mo, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Tolong. Jangan pukul aku, Kak Mo. Chenmo, kau bajingan. Wenwen, kita mau liburan ke Yunan? Atau ke Lijiang saja? Kalau mau, pergi sendiri. Aku tak punya waktu menemanimu. Selamat ulang tahun. Wenwen, cepat buat permintaan. Aku berharap bisa bersama orang yang kucintai. Selamanya. Selama 7 tahun ini, yang kamu berikan padaku hanyalah luka. Tidak, bukan begitu. Tidak. Bukan. Selalu ada satu orang yang membuatmu rela melepaskan segalanya dan menemaninya kemanapun. Jadi, sampai sekarang kamu masih belum mengerti bahwa yang benar-benar menyakitiku bukan Sujie, melainkan kamu. Apa? Kamu sama sekali tidak mengerti hatimu sendiri. Bahkan tanpa kemunculan Sujie, akan tetap ada Li Ji atau Zhao Jie. Asal mereka bicara sedikit saja, kamu langsung percaya ucapan mereka karena kamu sama sekali tidak tahu bagaimana mencintai seseorang. Tidak, bukan begitu. Tidak, bukan begitu. Chenmo, aku mencintaimu. Asal kamu mau memaafkanku, apapun yang kamu mau aku lakukan, aku akan melakukannya. Memaafkanmu? Baik, kalau begitu, masuklah penjara. Apa? Asal kamu masuk penjara, aku akan memaafkanmu. Kenapa? Tidak sanggup? Kalau begitu, jangan.
Seenaknya mengucapkan hal seperti itu, Jiang Wenwen, luka yang kamu berikan padaku. Dalam hidup ini, aku tak mungkin bisa memaafkanmu. Chen Mo, Wenwen, aku mohon, lepaskan aku. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu lagi hubunganmu dengan Chen Mo. Tolong ampuni aku. Wenwen, sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Wenwen, apa yang akan kamu lakukan? Kamu yang membuat aku dan Chen Mo berpisah. Kamu juga yang membuat aku melukai Chen Mo. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan. Jangan rasa putus asa itu. Jangan. Chen Mo, semua ini salahmu. Kalau kamu tidak mau membiarkan hidupku tenang, maka aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Benar-benar pasangan yang cocok sekali. Bolehkah saya bertanya kepada pengantin pria, apakah anda bersedia menikahi wanita di sisi anda? Terlahir dengan kecantikan alami, pengantin wanita yang anggun dan berhati lembut, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam sehat maupun sakit. Aku bersedia. Bolehkah saya bertanya kepada mempelai wanita, apakah anda bersedia menikahi pria di sisi anda yang tampan dan berkarisma? Sang mempelai pria yang begitu luar biasa ini, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam sehat maupun sakit. Aku bersedia. Baik, selanjutnya, mari kita persilakan kedua mempelai untuk saling menukar cincin. Ini bukan hanya simbol cinta, tetapi juga janji mereka satu sama lain. Tunggu dulu. Jiang Wenwen, apa lagi yang kau inginkan? Chen Mo, aku tanya kau sekali terakhir. Apakah engkau bersedia menikah denganku? Jiang Wenwen, apa kau belum puas membuat keributan? Bahkan jika aku menghilang, kau tetap tidak mau. Tidak bersedia. Tidak apa-apa. Aku datang hari ini bukan untuk merusak pernikahanmu. Aku datang untuk memberimu restuku. Dulu, kau mendaki 999 anak tangga hanya untuk memohonkan restu bagiku. Sekarang, aku juga mendaki Gunung Jihua untuk memohonkan restu bagimu. Semoga kau diberkati, damai, dan segalanya berjalan lancar. Terima kasih. Chen Mo, aku orang yang egois. Aku tidak bisa memberimu restu. Selamat tinggal. Kau harus berbahagia ya. Chen Mo, semua ini salahmu. Kalau aku tidak bisa hidup baik-baik, maka kau juga jangan harap hidup. Jiang Wenwen. Lepaskan aku, akan kubunuh kalian. Lepaskan aku. Sadarlah. Chen Mo. Aku melakukannya.
Aku bermimpi, sebuah mimpi yang sangat panjang, tentang kita berdua yang akhirnya menikah. Aku memakai gaun pengantin. Sangat indah. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Jangan bicara. Aku akan memanggil ambulans untukmu sekarang juga. Chenmo, semuanya benar-benar sudah terlambat. Semua ini memang hukuman yang pantas kuterima di kehidupan ini. Akulah yang paling bersalah padamu. Di kehidupan berikutnya, aku akan kembali untuk membalas semua kebaikanmu. Jiang Wen, Benar-benar kasihan. Masih muda dan cantik pula. Iya, betul sekali. Kudengar dia pergi ke pesta pertunangan untuk mencari mantan pacarnya, tapi malah dibalas dendam oleh pacarnya yang sekarang. Sampai terluka separah ini. Dokter bilang, meski nanti dia sadar, seumur hidupnya nanti, mungkin takkan lepas dari kursi roda. Kasihan sekali. Ayo pergi, ayo pergi. Shujie sekarang sudah dijatuhi hukuman dan dipenjara. Dokter bilang dia sudah melewati masa paling berbahaya. Tapi apakah dia bisa sadar atau tidak? Dan kapan dia akan sadar? Itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Ayo kita pergi.